Nah, terus di tablet ada 2 kolom. Nah, kalau kalian pengen 4 kolom di desktop, kalian bisa tambahin setelahnya, kalau XL gitu. Halo semuanya, selamat datang di channel Biruni Dev, channel yang membahas tutorial web development dan coding project. Nah, di sini kita akan coba untuk membahas Bootstrap Grid, cara kita menggunakan Bootstrap Grid itu seperti apa, dan apa aja tips-tips yang bisa dilakukan ketika kita menggunakan Bootstrap Grid ini. Oke, di sini saya udah menyiapkan boilerplate atau project starter. Nah, di sini ada Bootstrap ya, kita nge-link Bootstrap gitu. Saya menggunakan CDN aja biar simple. Nah, terus di sini ada class row. Saya cuma ngasih border di sini dan ada class box. Nah, class box ini isinya cuma padding sama background dan margin. Supaya kita bisa lihat hasilnya nanti ya. Nah, oke. Ketika kita menggunakan Bootstrap Grid, pertama yang harus kita definisikan adalah class container. Di sini. Nah, class container ini sangat penting karena dia akan membungkus row dan kolom yang ada di Bootstrap. Nah, kita akan belajar satu kelas baru yang namanya row. Kalau kalian belum familiar dengan Bootstrap, di sini ada class row. Nah, class row ini adalah fungsinya dia membuat baris. Oke. Class row, membuat baris baru. Nah, di dalam row ini wajib hukumnya ada class call. Oke, di sini class call. Nah, class call ini apa? Ini artinya membuat kolom. Membuat kolom seperti ini. Nah, jika dia cuma satu kolom aja, artinya kalau ada satu call aja, dia berarti bikin satu kolom gitu ya. Full satu kolom memenuhi layar. Nah, di sini kita bisa lihat contohnya kalau kita menggunakan class box. Di sini saya cuma bikin class box, div dengan class box, dan kita kasih nama kolom 1. Oke. Ini saya kasih text align center. Oke, kita bisa lihat hasilnya di live server. Nah, di sini udah tampil hasilnya. Kita udah berhasil mengimplementasi row dan kolom dalam Bootstrap. Artinya kita udah menggunakan Bootstrap Grid. Oke. Nah, buat kalian yang belum paham class container itu untuk apa, class container itu fungsinya untuk membungkus konten kita. Nah, di sini class container itu akan langsung bikin ini nih, yang ada spasi di sini. Nah, ini karena class container. Kalau kita cek di inspect, kalian cek di sini, class container. Nah, di sini ada margin top 3 rem. Nah, terus di sini ada padding right 15 pixel, padding left 15 pixel. Nah, artinya dia akan bikin padding di sini sebesar 15 pixel. Nah, itu gara-gara class container. Seperti itu. Nah, terus fungsinya row apa? Fungsinya row adalah membungkus kolom-kolom yang ada di sini. Nah, kalau kita membuat 2 kolom, ini kita duplikat aja. Dia cuma membungkus kolom-kolom yang ada di sini. Ketika kita tidak menggunakan row, apa yang terjadi? Dia tidak akan aktif kolom-kolomnya. Misal kita pindah ke atas gitu ya. Nah, dia cuma bikin div biasa gitu. Dia nggak ada kolom yang bakal aktif. Oke. Seperti itu, kira-kira udah paham konsepnya? Jadi kita butuh row sama kolom. Jadi kita bikin baris dulu, baru kita bisa buat kolom-kolom gitu ya. Nah, di sini kenapa dia bikin 2 kolom? Karena di sini ada 2 class call. Maka dari itu dia bikin 2 kolom. Nah, misalnya kita duplikat lagi, kita buat kolom ketiga. Nah, dia akan bikin kolom dengan ukuran yang sama. Seperti itu ya. Nah, karena kita tidak mendefinisikan apapun di sini. Nah, misalnya nih, kalian pengen kolom yang di sini agak sempit, agak kecil gitu ya. Terus kolom yang di sini agak
lebar gitu misalnya, atau apa. Nah, kita bisa mengaturnya nanti. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian breakpoint. Nah, apa itu breakpoint? Nah, breakpoint ini seperti batas gitu ya. Artinya kolom ini akan aktif ketika perangkat apa gitu. Perangkat tablet, apa perangkat desktop, apa perangkat large desktop, dan lain-lain. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus diketahui. Di sini ada SM, terus ada MD. Saya tulis di sini ya. SM, terus ada MD, ada LG, sama XL. Nah, SM ini adalah small, artinya perangkat di atas 540 pixel lebarnya. Nah, jadi ketika dia berada di 540 pixel, dia akan aktif kolomnya. Kalau MD, dia ini sekitar 768 pixel. Kalau LG, dia sekitar 992 pixel. Kalau XL, dia sekitar 1200 pixel. Nah, artinya ketika kita nambahin SM di sini, kolom ini akan aktif ketika perangkat tersebut berada di atas ukuran 540 pixel ke atas. Gitu ya. Ini coba kita aktifin semua. Kalau SM, kalau SM. Oke. Nah, di sini kita bisa tarik. Nah, kalau perangkatnya di bawah 540 pixel, kolomnya nggak bakal aktif. Nah, kalau kayak gini, dia langsung aktif gitu ya. Karena dia berada di atas 540 pixel. Nah, kalau kita hapus seperti awal tadi, dia akan nggak mengenal breakpoint ya. Jadi dia bakal bikin kolom untuk pertama kali gitu. Walaupun di perangkat mobile, di perangkat manapun, dia bakal bikin kolom terus. Nah, di sini kita bisa ketahui bahwa di sini dia turun ke bawah karena kita menggunakan padding 3. Padding 30 di sini. Kalau kita matiin paddingnya, dia bakal bikin 3 kolom tetap. Jadi seperti itu. Ini kita nyalain dulu paddingnya. Kita bisa bikin padding seperti ini. Supaya dia bikin padding atas aja ya. Oke. Sekarang kita udah paham masalah breakpoint. Nah, misal kita coba menggunakan MD gitu ya. Ini kita pakai MD seperti ini. Nah, berarti dia bakal aktif ketika perangkat berada di atas 768 pixel. Oke, kita langsung lihat di Chrome. Nah, di sini ketika dia 768 pixel ke atas, nah dia akan langsung aktif. Oke. Nah, ini cocok banget ketika kalian bikin kolom di tablet dan dia bikin baris biasa di mobile gitu ya. Seperti ini contohnya. Nah, ini berlaku untuk semua ya. Jadi, misal kalian menggunakan LG, hasilnya juga sama. Yang penting kalian udah paham masalah breakpoint itu. Nah, jadi dia cuma ngasih batas kapan si kolom ini bakal aktif gitu ya. Nah, kalau di sini contohnya LG, nah ketika dia 992 pixel, dia bakal aktif kolomnya. Kalau kayak gini berarti dia cuma bikin div biasa. Ini kayak div biasa kayak gini. Oke, kita bisa lanjut. Nah, sekarang kita akan belajar cara mengalokasikan kolom. Nah, misal kalian pengen kolom 1 lebih kecil, terus kolom 2 lebih besar gitu ya. Nah, kita ada caranya di Bootstrap. Caranya adalah dengan menambahkan angka setelah breakpoint. Di sini kalian tambahin aja misal 2 gitu ya. Kalian save. Terus kita lihat di LG. Nah, ini artinya dia memiliki 2 kolom aja gitu ya. Karena maksimalnya adalah 12, maka kita cuma bisa bikin 12 aja. Misal kita bikin di sini ada 8 atau 10. Terus di sini ada 4 gitu. Nah, bayangan kalian kan dia akan tetap bikin 3 kolom. Nah, ini enggak. Dia kolom yang ketiga bakalan turun ke bawah. Soalnya yang di atas sudah 12. Ini 2 tambah 10 udah 12. Yang ini bakal turun. Jadi 4 kolom ke bawah gitu. Nah, seperti ini.
Ini contohnya. Jadi seperti itu. Misal kita pakai 10 di sini. Nah, dia tetap ke bawah gitu. Soalnya 10 tambah 10 nggak bisa. Soalnya fullnya adalah 12. Nah, ini akan bikin baris biasa gitu ke bawah. Misal kita ke LG. Nah, seperti ini. Nah, kalian bisa lihat di sini, ini adalah 10. Nah, dia membutuhkan 2 kolom lagi di sini. Oke. Artinya Bootstrap cuma bisa 12 kolom. Jadi kalau kita pengen mengalokasikan kolom, dalam satu baris itu cuma bisa 12. Kalau lebih, dia bakal turun ke bawah. Seperti itu. Ini misal kita pakai 2 gitu ya. Nah, ini berarti dia udah full 12. Hasilnya kayak gini. Misalnya kalian ingin membuat sebuah layout. Misalnya nih, di tablet 2 kolom. Di MD ini ada 2 kolom. Terus di LG ada 3 kolom gitu misalnya. Nah, terus di Excel ada 4 kolom. Misalnya nih. Nah, itu gimana? Caranya adalah kita menambahkan kelas call lagi. Misalnya di sini ada LG ya, LG 10 gitu. Kita bisa hapus, kita ganti. Kita kan pengennya 3 kolom ya di LG. Nah, berarti kita bikin 4 aja. Soalnya kan 4 kali 3 kan 12. Nah, ini kita ganti 4 dulu semuanya. Nah, di sini udah kelihatan hasilnya. Nah, sekarang di tablet kita pengen 2 kolom. Gimana nih? Ini kan masih 3 nih. Tambahin 1 lagi ya, biar kelihatan. Di tablet kita pengen 2 kolom. Nah, kalian bisa nambahin langsung di sini. Call MD 6. Nah, terus di sini call MD 6 juga. Terus di sini ada call MD 6. Di sini juga call MD 6. Oke. Ini kita tarik. Nah, ini hasilnya udah muncul. Jadi seperti yang kita mau ya. Di mobile dia cuma 1 baris. Artinya cuma 1 kolom full gitu. Nah, terus di tablet ada 2 kolom. Nah, kalau kalian pengen 4 kolom di desktop, kalian bisa tambahin setelahnya. Call XL gitu. Call XL 3. Karena 3 kali 4 adalah 12. Jadi kita bikin 3 kolom. Seperti ini. Terus, nah, di sini ada 4 kolom. Nah, dengan ini aja kita udah bisa bikin website yang responsif ya. Kalian bisa lihat hasilnya di sini. Seperti itu. Jadi sangat penting penggunaan row dan kolom di Bootstrap. Kalau kalian masih belum paham, kalian bisa ulang-ulangi lagi sampai kalian paham. Nah, misal kalian ingin membuat row lagi di bawahnya gitu ya. Nah, kalian tinggal tambahin aja di sini. Sini row. Terus kalian definisin lagi call, misal MD12. Hello world. Nah, ini sama aja. Jadi kalau kalian ingin membuat row banyak gitu ya, baris banyak dengan kolom yang berbeda gitu ya, kalian bisa tambahin row di bawah. Seperti itu penggunaannya. Oke, mungkin itu saja tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau kalian suka dengan konten ini, kalian bisa share ke teman-teman kalian supaya kita bisa pintar bareng-bareng. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.